Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fitriani, NPM 9144. Di sini saya akan melakukan skill dari Blasmir Preparation. Sebelumnya kita cuci tangan dulu, cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Menggunakan sabun antiseptik, kemudian kita basahi, kita gosok mulai dari ujung tangan, kemudian sela-sela jari, kemudian kuku jari, kemudian jempol, kuku jari hingga ke pergelangan. Selanjutnya kita bilas menggunakan air dan kita keringkan menggunakan handuk steril. Selanjutnya kita gunakan hand gloves. Gunakan metode skin to skin dan gloves to gloves. Selanjutnya, setelah menggunakan hand gloves, kita identifikasi pasien terlebih dahulu dari blood specimen-nya. Apakah sudah sesuai dari nama, usia, jenis kelamin, dan medical record-nya dengan rekam medis pasien. Nah, selanjutnya itu kita preparation, yaitu persiapan alat dan bahan. Di sini tentunya ada blood specimen, kemudian ada botol semprot berisi air, kemudian ada metanol, ada larutan gimsa, kemudian ada pipet, kemudian ada glass slide, rak pengering, glass slide 2, dan tisu. Nah, selanjutnya itu kita lakukan prosedurnya. Yang pertama itu, yang pertama itu adalah ambil blood spin-nya menggunakan pipet. Menggunakan pipet, kita ambil. Secukupnya saja. Selanjutnya kita teteskan darah pasien secukupnya pada glass slide. Pada glass slide di ujung sekitar 2 cm di ujung glass slide secukupnya. Kemudian setelah itu kita ambil spreadernya dan kita letakkan di bagian depan dari tetesan darah tadi di bagian glass slide. Kemudian kita dengan sudut 30-45 derajat, kemudian kita dorong ke belakang sampai semua darahnya itu menyentuh dari spreader. Selanjutnya kita dorong ke depan perlahan dan jangan ragu-ragu. Selanjutnya setelah berhasil didorong ke depan, kemudian kita ambil. Apabila smear yang kita buat itu salah, kita bisa menghembusnya menggunakan tisu yang kering. Kemudian kita ulangi lagi, kita spreader. Selanjutnya itu kita keringkan. Nah, sambil menunggu kering, itu sekitar setengah kering. Sekitar setengah kering, itu kita beri nama atau label dari pasiennya, yaitu sebaiknya itu adalah menggunakan darah dari pasien, darah spesimen, kemudian kita tulis namanya. Karena kalau misalnya menggunakan label, biasanya itu ketika di staining akan hancur atau akan hilang. Nah, selanjutnya setelah kering, kemudian kita beri label. Labeli glass slide pasien. Nah, selanjutnya itu kita setelah beri label, kita fiksasi menggunakan metanol. Nah, kita fiksasi, kita langsung siram aja menggunakan metanol. Kita tuangkan. Kemudian setelah itu kita tunggu sampai kering, yaitu sekitar 2-3 menit. Setelah kering, kita berikan larutan gimsa. Nah, larutan gimsa ini kita tuangkan lagi ke blood smear-nya di atas rak pengering.
setelah dibeli larutan oleh Gimsa, kita tunggu sekitar 30 menit, jangan kelebihan. Dan setelah benar-benar kering, lalu kita cuci atau kita tuangkan menggunakan air yang mengalir. Di sini saya menggunakan botol semprot. Kemudian kita tuangkan, jangan terlalu besar, karena kalau terlalu besar nanti smearnya itu bisa hilang. Nah, setelah dituangkan menggunakan air dari botol semprot tersebut, kita tunggu lagi sampai kering. Nah, setelah benar-benar kering, kemudian preparat dari hapusan darah itu bisa digunakan. Nah, kemudian setelah itu kita cek dari kualitasnya apakah bagus atau tidak. Yaitu untuk kualitasnya sendiri yang bagus adalah tidak terlalu tebal, kemudian bentuknya itu hapusannya seperti lidah. Dan selanjutnya itu kita dokumentasi, kita catat dari waktu dan tanggal pembuatan blasmirnya, kemudian kita tulis nama dan tanda tangan dari operator. Selanjutnya itu kita lakukan safety dan cleaning, yaitu kita kembalikan blood specimen ini dari pasien ke storage box, kemudian plasmir yang telah siap digunakan atau siap yang sudah selesai itu kita taruh ke tempat yang aman, kemudian kita bereskan lagi barang-barangnya dan kita tempatkan ke tempat yang semula. Selanjutnya itu kita lepas hand gloves. Selanjutnya kita cuci tangan lagi 6 langkah menggunakan sabun antiseptik dan air. Kemudian kita gosok dimulai dari kulit tangan, kemudian selasa jari, kemudian kuku jari, kemudian kuku, jempol, dan ke pergelangan. Selanjutnya kita bilas menggunakan air bersih dan kita keringkan menggunakan handuk yang steril. Setelah itu, setelah selesai, blood smear yang tadi sudah dibuat itu nanti akan siap digunakan dan siap dibaca di bawah mikroskop. Selanjutnya, ucapkan alhamdulillahirobbilalamin telah selesai melakukan skill dari habis ahli. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.